Ya, kembali lagi di Furious Good Time Red Friend Podcast. Kali ini saya kedatangan teman lama saya. Mungkin bisa Halo, perkenalan dulu. Yo, it's good. Saya Akas, temannya Pak Mang. Enggak sih teman, idola saya nih Pak Mang. Idola. Idola lawas. Aduh, enggak ada idola. Semua sama. Gimana kabar? Sehat? Baik, sehat. Ya, Pak Mang gimana nih? Aman. aman. Ini udah lagi buat project. Ya, semoga bisa membantu pergerakan mungkin Akas Underground. ada pergerakan apa, komunitas apa bisa diangkat di sini juga. Oh ya, gimana Kas? Lagi sibuk apa sekarang? Sibuk selain di Bujidet ya? Ya. Bujidet. Oh ya, belum perkenalan backgroundnya Kas. Oh iya. Jadi Akas ini dia punya brand juga. Ya, Doomsday apa sih ya? Doomsday. Dan ada Pop Lab baru sih Pop Lab ya. Baru apa namanya? Pop Lab. Pop Labs dan punya usaha Nasi kuning itu di Arjuna. itu yang enak. Dan juga kebetulan saya kenal dia saat main BMX ya. Ya, 2007. Ya. Tahunnya 2007 tapi saya mainnya 2010. Dari Ya main seriusnya. Ya, tahu Pak Mangnya 2007. tahun kapan? Waktu itu Pak Mang tuh udah pro lah. Mana? Tapi sebelum BMX kan aku lihat ke lu main skate sama band-bandan ya? Ya, band-bandan. Main skate BMX SMP nggak ada aja mana. Itu kendala di Bali kalau Skate rame main. Habis itu SMA baru BMX lagi. BMX lagi Ya, sama band-bandan. band-bandan tetap. Sekarang masih band-bandan guys? Jarang. Jarang. Ya. Tapi ada band. Ada band. Apa nama bandnya? Paradise Reds. Apa lu ini? Apa ya, hardcorean Sekarang turn still lah. Oh ya, dan gimana sih awal mula Akas terjun di dunia BMX itu awalnya? Oh, BMX Mungkin itu teman-teman yang belum tahu, oh iya. Akas ini pro rider juga. Gini no, waktu SMP kayak tuh diajak orang tua ke Simpang Siur. Oh ya. Di Bali Galeria tuh. Enggak kan ada acara kayak tuh Pak Mang di parkiran mallnya. Oh ya dulu sering. Ya, itu dah pertama tahu, habis itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa beli sepeda, nggak bisa, orang tua nggak ngasih main BMX. belum cukup umur. Beli akhirnya SMP beli Polygon yang biru, Ya. habis itu SMA baru bisa beli sepeda. Ya. Akhirnya disupport. enggak. Tapi akhir-akhirnya disupport nggak, di ini nggak ya, biasa ya ngalir gitu. Ya, selain BMX, Akas ini kan ada brand. Ya. Dua brand ya sekarang ini. Ya kebetulan baru mulai yang lagi satu. Oh ya, apa sih selain brand tuh kayak Street Dog Media itu apa sih? Oh, tuh media. Sebenarnya documenting media gitu, Pak Mang. Jadi media yang mempublikasikan hal-hal yang biasa dilakukan. Ada atau enggaknya sosial media. Maksudnya hal-hal biasa ya, tapi dipublikasikan. Ntar lu, dalam artian hal yang dipublikasikan tuh apakah BMX? Ya, BMX. Kalau Street Dog tuh skate kah? BMX sih. Street BMX Dog tuh ini. ke BMX ya. Sama tato kadang kita angkat gitu. Tapi yang di circle aja. Oh, berarti Teman-teman tuh mulai ya. dari teman Ya. sekitar dulu Ya. ya. Teman-teman Street Dog sekitarnya kecil. ya. Soalnya aku sering lihat uploadanmu Street Dog Media. Ya. Itu Keren sih, Bu. afiliasinya maksudnya ada ke Jogja tuh ada teman-teman Dazu YK namanya sama juga gitu. Oh, dia buat Underground ya. underground semacam Jogja. media underground kayak gitu dah. Ya, abis itu Samarinda gitu ada Tel Squad banyak lah. Oh. Yang kayak Anak sejenis BMX semua. ya. Relasinya ada. Gini itu sih gara-gara BMX tuh ya. Oh, jadi Ya. kenal
si A ngobrolnya asik, terus aku mau buat ini nih, ya gitu ya Bang. jadinya. Kolektif ya sebenarnya. Iya. Keren sih tuh, maksudnya aku lihat postingan di Instagram. Thank you. Akas nih emang role model ya. Nah. Role model ya. Pengen kali jadi influencer. Sing. Jadi influencer tapi udah YouTuber nah. Udah jadi YouTuber. Nah, bahas tentang street dog media dan dia. Kegiatan apa aja yang sering kalian lakukan sama teman-teman street dog apa street sih dog. Yang sering dilakukan atau sedang proses street dog tuh sebenarnya salah satu media penunjang brand-brand kami. Jadi ada di street dog tuh ada Enlist, ada saya Doomsday. Nah, medianya tuh ini street dog, maksudnya konten-konten dari brandnya tuh diambil dari kesehariannya ini orang-orang yang ada main si Enlist tuh Oko Bernard. Oko ya itu Oko apa namanya, ada sebenarnya ada project video foto. Sebenarnya project DVD tapi belum rampung. Udah bikin ya. Pikiran ya udah ada covernya udah ada, cuman videonya belum belum lengkap ya. Udah diedit, masih mau nambah ya, nambahin nambah video, belum, baru 10 menitan lah. Harusnya saya ikut dong ya Pak Mang nanti ya masuk kan nggak ada flatline-nya tuh. judulnya Still Out Here. masih di sini. Iya. Boleh. Nanti kita bahas project. Siap. Berikutnya lah. Terus tentang street dog media, bagaimana perkembangan tren BMX sekarang yang menurut kacamata atas? Saya mulai dari sektor kecil di Bali lah. Kalau dari gaya main tuh lagi ke Jepang nih. Ya, Jepangan, tapi ada juga yang ke Amerika yang animal tahu brand animal ya? Sudah. Ya gitu. Kalau di sini lagi naik sih, lagi akan naik lagi nih. Mumpung kalau lagi zaman-zaman ya udah keren. Cuma ngomongin BMX kan ada fashionnya. Ya, industri. Ada cara style rider lah, style rider. Kalau saya lebih ke seneng ke Jepang. Ya, dari fashion, bentuk sepeda juga. Dulu Cecep yang pakai style animal. Itu animalnya Amerikaan lah. Ya. Sekarang Jepang lagi bagus. Nah, ngomong Jepang nih, kebetulan juga nih flatline-nya sih emang lagi gila sekarang Jepang juga. Karena di Jepang tuh saya kan ikutin perkembangan flatline-nya. Jadi ada sebuah kayak wadah, dia tuh asosiasi atau gimana. Jadi anak dari umur 5 tahun tuh udah diajarin main flatline. Dan gila Jepang tuh emang gila bener, punya style sendiri ya. Dari yang mainnya fast, maksudnya yang memang ngandalin balance segala macam. Kalau di Indo tuh disikat semua. Jogja saya suka. Teman-teman Jogja. Shout out to the Zuyeka. Kita ngomongin BMX lagi ya. Pak Mang main kan masih nih? Masih tapi 2 tahun sekali. Yang penting main 2 tahun sekali. Kemarin sih sempat bisa dibilang reuni sama teman-teman lawas teman-teman lama. Kebetulan Adit WA dia, Mang ini anak-anak mau kumpul di Ubud, bisa nggak kesini? Kiranya mau nongkrong biasa. Saya lihat tuh di Instagram. Ternyata banyak ramai yang datang, dan kebetulan teman-teman lama juga semuanya itu dari sana. Sering kangen main BMX lagi sih. Ya tunggu izin dan
industri kan. Gede. Kan teman-teman udah ada yang punya anak lagi sedang senang-senangnya bersama tuh. Mungkin tahun-tahun ini atau awal tahun depan semuanya kayak bakal balik lagi deh. Karena sepeda udah, lagi naik lah. Iya. Momennya pas. Karena udah melewati. Untuk regenerasi sekarang di Bali gimana Kas menurut Kas BMX-nya? Baru-baru ini ada lagi. Ada lagi. Ya. Dulu kan sempat hilang tuh. Hilang. Mungkin gara-gara pandemi ini lagi balik lagi banyak ya, rame. Karena klaseng lah gak enak. Dulu kalau main tuh harus chat lu, sekarang udah pasti deh main. Pasti ada. Aman deh dia. Kalau Akas kan di Tabanan. Kalau di Tabanan spotnya di mana biasanya latihan? Main di Gedung Mario, Pak. Parkiran. Di Tangkot ya, dekat barat ya. Oh iya. Selain di sana di mana aja lagi biasanya? Nyetrit aja, Nyetrit Denpasar. Kalau nggak di Lumintang. Itu ya. Paling spot paling jalan tuh di gini depan Ramayana. Grand. Ya, Grand tangga. Depan Ramayana. Mantap. Iya. Oh gini juga Kas. Sekarang kan lagi ada fenomena banyak yang tiba-tiba bersepeda tuh. Dengan ada yang beli Brompton lah. Apa namanya sih mereknya? Brompton apa Brompton? Ya itu dah. Gimana menurut Akas? Kadang kan kalau kita yang BMX tahu rulesnya lah di jalan. Maksudnya sekalipun kita nge-trick atau apapun lihat-lihat juga. Karena sekarang kan ada kemarin saya lihat di Instagram tuh sepeda rombongan jalan dihabisin, tiba-tiba ada gimana tabrak jatuh semua. Nah, kalau BMX kan dulu saya pernah baca dari Sarkum tuh, salah satu statementnya kenapa main BMX, kenapa ngelakuin trik di jalanan, karena saat kamu melakukan 360 atau 180 di jalan tuh adalah sebuah protes. Mana jalur buat kami kayak gitu. Bisa untuk ngasih statement perlawanan juga ya. Ya BMX menurut saya sih gitu. Buat gaya sih sebenarnya. 360 cuman bisa ya. Tapi bener kok gitu. Iya. Kalau dipikir-pikir maksud juga manual 360 naik trotoar. Sebuah bentuk perlawanan sih saat dulu. Itu kan statementnya 2012 ya. Saat dulu jalur sepeda tuh masih sedikit. Iya. Kalau sekarang bisa sebenarnya masih relevan. Mana BMX Park buat kami. Tapi nggak perlu sih saya. Jalan aja dah. Mending main di jalan ya. Ada skatepark tetap main di jalan. Karena dari dulu pun gitu dibuatin skatepark. Nyewa nih. Aduh, daripada bayar. Ya. Kau lah ekonomi dulu gimana. Dulu pun sepeda masih nggak bisa dibilang nggak sekeren sekarang maksudnya, dan alat-alatnya karena sewa beda. Buru-buru udah punya frame SNM kayak gitu. Dulu custom. Nggak poligon dulu, cycle yang gitu baru custom. Kalau punya uang sedikit baru bisa order ke Ruli. Mas Ruli. Ekonomi BMX ya. Terus tentang gini lagi Kas. Ngomongin BMX kalau pas juga dari fashion. Tadi Akas kan bilang lebih cenderung sekarang ngikutin tren BMX dan fashionnya Jepang. Iya. Kalau kebanyakan gitu. Ya, orang-orang ya dari main dari fashion. Kalau menurut Akas untuk fashion yang sekarang berkembang di Bali gimana? Entah brand-brandnya atau misalnya ada. Kalau brand tuh nggak banyak sih di BMX tuh menurut saya. Nggak terlalu banyak. Fashion tuh malah gitu-gitu ya. Nggak sih gitu-gitu. Gimana ya bilangnya? Fashionnya BMX tuh kalau sekarang lagi oversize lah. Ya lagi gombior lah ya. Celana baggy. Dulu kan soalnya pas zamanku
Slim Fit tuh. Slim Fit ya, Slim tahu. Fit, maksudnya zamannya pakai Rambut headband, demo, gondrong. Biar kayak Gerard Reynolds. Gerard Reynolds rocker. Ya lebih kompak. Karena Ya. kan dulu juga tren dunia gitu ya, maksudnya musik punk lagi naik. Emo tuh lagi naik tuh. Iya, ya. Skate semua pun dulu Ya, Slim Fit merepat. gitu ya. Semua merepat. Telat kan nih kan. Sekarang gombiar. Biar Abis ini nggak tahu dah apa. Tapi kayaknya semakin gombiar tuh. semakin Ya, mungkin oversize. ya. Tadi kan kita udah bahas sedikit tentang BMX BMX. lah, kelas balik Ya. apa perkembangan BMX. Sekarang saya mau nanya tentang brand yang Akas kembangin sekarang. Apa namanya tadi? Sebenarnya namanya Plans of Plate. Plans of Play. Ya, tapi tak singkat POP gitu. Pop. POFP. Tak isiin lab biar Labs. enak aja sih. Nah, itu kan saya lihat di perkembangan di Instagram, Akas uploadnya berkebun segala macam. Ya, tuh Terus tiba-tiba ngupload ada buat brand baru itu apa namanya? Pop tuh, ya. Pop tuh. Terus apa ngangkat apa sih tema brand Oh. Akas yang baru ini? Gini no, kalau di pop nih saya lebih apa namanya ke dalam, maksudnya kayak bahas spiritual healing gitu, tapi lebih dibawa ke ringan, hal-hal kayak gitu, lebih ke positif energi aja, Ya, nggak bahas yang ruwet ya, beda hal-hal sama positif Doomsday ya. Dari Ini belakang. Doomsday waktu muda gitu. Oh iya, Ya. Sekedar sedikit cerita aja nih ya. Saat podcast ini dibuat, direkam ini, Akas ini kan saya kabarin, Kas, mau nggak join podcastku? Oke Pak Mang, bisa. Kapan bisanya? Tanggal 25 bisa. Oh jangan, tanggal 25 saya ada ngide nak nganten. Terus siapa nganten? Saya. Dan sekarang kita take video ini tanggal 23. Lagi 2 hari ini dia mau Ya. nikah. Totalitas kali parah sih. Maksudnya ya thank you banget ya. Thank you, jangan apa-apa. Nyempatin waktu ya buat podcast bareng ini. Terus jadi lebih bisa bilang pendewasaan lagi ya. Ya, dari- tapi dari warna dan grafik tuh tetap mudah banget. Ya. Cuman hal yang dibahas tuh kayak spiritual healing tuh kan kalau Positive mau energy, dibawa ya. berat, kalau mau dibawa ringan bisa ringan. Nah, Kayak apa self control gitu-gitulah. ya bisa dibilang itu adalah pendewasaan. Ya bener kalau dipikir-pikir. Idenya Akas nih keren sekali. Ada aja gitu maksudnya dari kemarin pas muda ada mesti saya lihat perkembangannya nyen lah ternyata awalnya saya nggak tahu gitu. Oh, sih nama Karena itu udah nyen senang ya benar, tapi tak lihat postingan tuh musim Akas lah musim. Terus aku tanya teman-teman, Akas punya keren sih itu. Tuh brand yang apa merepresentasikan komunitas sih, lahir di komunitas, merepresentasikan komunitas. Apa ya, misalnya apa ya, kayak dulu bikin baju neon tuh untuk main sepeda tuh cocok malam-malam gitu, bisa diangkat gitu sih maksudnya. Tapi keren sih, kemarin kan kita sempat ada di satu festival bareng juga tuh, saya lihat boothnya Akas. Oh iya. Ya. Beda ada di local fest. Local fest. Keren sih. Majang baju ada cuma 10 pieces Ya. Sisanya mabuk-mabuk. Apa sebenarnya DJ brandnya tuh kan dihidupin oleh komunitas, maksudnya komunitas yang yang bisa beli. ya.
feedbacknya waktu ada acara tuh. Saya nggak nyuruh nggak mereka belanja, party kan waktu ini. Ya. Ada nggak brand kayak gitu di Bali? Tapi mau belanja ke Bogor party. Tapi yang depan tadi. Ya, tapi ujung-ujungnya beli no. Ya, Ya, terima kasih. Emang Ya, komunitas tuh emang gitu terbaik. Sih, ya, perputarannya. Yang itu sih yang benar kan. Ngasih feedback lah, terus urin yang belanja gitu. Jadi nah, yuk Ada party pesan, pal ya. gitu. Next party di sini ya. Pop tuh nggak party-partyan. Pop Pop lah. camping-campingan. Ya sih bagus itu. Saya lihat konsep brand itu beda sendiri. Maju sedikit tapi mereka malah Penuh. penuh. Keren sih itu, keren. Terus gini Kas. Tentang selain brand, Akas juga ada usaha apa namanya sih? Nasi kuning. Ya. Bujidat ya namanya. Ya. Tuh waktu saya SMA sih tuh. Ya sebenarnya waktu SMA habis itu bingung kan apa deh nih gitu. Gara-gara gini no ikut dulu seminar cara gila jadi pengusaha. Kle apa nah? Pokoknya uang jadi modal segini semakin cepat balik modal semakin bagus. Nasi kuning berarti. Jadi ngai besok udah balik modal ya terus cocok nih nasi kuning. Ini pertama kali tapi bisnis nasi kuning. Ya, nggak jual jajan tuh saya SMA. Masa? Ya, iya, ceweknya beli no. Ceweknya langsung diangkut. Nah. Jual brownies. Dulu awalnya kita jual jajan. Enggak. Saya dulu jual jajan, habis itu dulu warung kan bikin warung habis itu nasi kuning tuh nggak sih nama akhirnya Bujidat aja dah. Habis itu gini no agak tak tinggalin gitu kan, tapi diurusin sama orang rumah. Itu ternyata bagus. Dia agak kemungkinan. Jadi selain di Denpasar gini di Tabanan sebenarnya di pertama. Tabanan pertama. Ya. Saya tahunya di sini aja lah. Tabanan 2 ada. 2 ada. Ya, ini yang kedua. Cabangnya berarti. Ya. Berarti awalnya di Tabanan. Tabanan mana? Blayu. Di Blayu. Mungkin di rumah saya sih, depan rumah. Sendiri? Dulu ada orang nyewa butik gitu. Jadi butik habis itu subut ya saya aja nasi kuning. Dari dagang jajan. Dari BMX buat brand terus jualan nasi kuning. Ya. Mantap sekali. Ya, tadi kan kita udah bahas brand udah, BMX udah, sampai usaha kulinernya Akas juga udah. Sekarang kita mau nanya tentang playlist Akas nih. Playlist kan kalau main BMX tuh ada playlistnya. Kira-kira lagi seneng apa nih Kas? Lagi seneng berapa hari ini lagi seneng dengerin Begundal Clan. Begundal Clan Jogja kayaknya. Hip hopan. Enak. Berarti di BMX hip hop juga lagi gini ya? Ya hip hop. Soundtrack maksudnya dulu kan main BMX tuh punk rock, soundtracknya punk rock, apa popang lah segala macam. Benci tapi rindu. Kamu apa lu? Last Kid Loser. Ya benar ya. Iya. Hari tawa. Nama kan dulu ada acara Magic Wave yang buat di SS dah. Ada yang backflip tuh beli itu. Iya. Ada aja akustikan kayak udah main tapi itu kan. Udah. Belum. Masa SMA. Dot aja tuh. Main di Tabanan tapi kalau sampai di Pasir nak main. Inilah ya. Si malu-malu dulu. Sekarang berarti playlist yang banyak lagi hip-hopan ya. Sama lo-fi aja sih. Jarang dengerin lagu-lagu yang metal apa. Enggak ya. Lo-fi aja. Sama hip hop atau kalau lagi lo-fi music tuh apa? Lo-fi music. Ya, lo-fi. Itu kayak pakai tidur enak. Iya, pakai merenung. Pakai tidur, pakai
main. Keren. Pakai main. Tuh kalau tapi yang paling sering tuh tetap straight answer sih saya. Tuh gini no. Jakarta ya. Jakarta. Jakarta hardcore. Nah, ngomongin playlist sudah. Ini sekarang kita ada game kas. Game bukan game siapa sih? Biar seru-seruan aja. Ya, Mak. Jawab cepat ya, jawab cepat. Yuk. Harus pilih salah satunya tanpa mikir. Ya. Oke, siap? Siap. Punk atau metal? Pang. Oke. Nasi bungkus atau bakso? Bakso. Keduanya. Bakso berarti. Itu keluar pertama. Ya, terus fans atau night? Fans. Ya. Ini pakai fans. Fans. Baggy atau slim fit? Sekarang baggy. Baggy slim fit. Lokal brand atau brand import? Semuanya standar. Kalau bisa brand import dan lokal tuh nggak ada pengklasifikasian. Setara aja ya. Karena brand lokal tuh banyak yang Iya. brand juga ya. Kalau brand lokal dibawa ke sana, import juga. Benar. Betul sih. Iya. Cuma kita nggak gimana, mungkin perkembangan nanti Iya. bisa aja siapa tahu. Setara lah. Kayak nih sekarang pakai celana Dickies, coach jacket, endless kan di Saya sendiri juga Iya. pakai Furis. kan disejajarkan sama kayak gini. Sama. Ya sih, gimana ya? Bali itu kan pusat sentralis bukan sentral sih. Maksudnya ada turis-turis Ya. yang ke Bali itu Cepatlah perkembangan. Ada aja sih yang belanja produk lokal Ya. juga mungkin dibawa ke negaranya. Ya, jadi import. Import dia kalau dia tanya ini brand lokal apa Import. Ya. Yang terakhir BMX atau skate? Wah, keren. harus jawab. Culture-nya saya suka kedua, cuman untuk main BMX ya. BMX. Berat badan, Pak, Mang. Lung papan. Patah. Dulu saya SMA sempat main skate tuh mesin penghancur saya dibilang no. Telah lung. Dulu kalau main skate di mana? Di Tabanan atau Tabanan. di Simangsin? Tabanan. Enggak belum bergaul di Sumbangsin. Berarti selain BMX Akas aktif juga di komunitas Ya main skate-nya. ya karena Tabanannya. Tabanan tuh skate sama BMX-nya tuh nyatu ya enggak ini. Bagus lagi. Ya. Ya Kadang saling silih gitu loh, maksudnya silih sepedanya gitu. soalnya kalau dulu kan Iya. sejarah. Iya. Tapi nggak sekarang saya yakin udah lebih santai Ya, lah. dulu barbar lah. Dulu Barbarian. Angkatannya Pak Mang tuh barbar. Ya, tapi dipikir-pikir tengah. Ya, tapi seru sih. Maksudnya udah sekarang klik-klik udah mulai mikir Ya. ngapain sih dulu. Kayak gitu. Oh berarti Akas di Tabanan skate sama BMX itu gabung ya? Gabung. Pernah buat satu acara bareng nggak sih? Maksudnya event apa? Satu enggak. Apa? Belum. Belum. BMX skate. Mungkin- Tapi main lali tetap di acaranya. Bawa sepeda kayak skate ini sama sepeda. Bagus. Ya. Ya, mungkin lain kali siapa tahu ada planning buat Ya, acara bareng. gabung. Kan, gabungin komunitas yang ada di Tabanan kan keren juga. Mantap. Saya bisa spot-spot apa. Siap gitu. Serius jadi biar ada pergerakan movement di sana Ya. apa yang bisa dibantu ntar kan Kontak. tak apa gitu. Keren sih keren. Nah untuk terakhir penutup kira-kira kasih pesan-pesan buat penonton kita nih Kas. Penonton dan pendengar podcast ini. Mungkin tips membangun sebuah brand karena Akas sudah sampai sekarang punya 2 brand. Iya. Yang lagi satu proses pop Ya, Pop Lab. Labs. Nah, Apa ya? Be real aja.
keep it real sih intinya. Ya, jalanin yang Apa kalau bisa brand itu merepresentasikan apa yang dirasakan sama kalau saya dari terlahir di komunitas, saya merepresentasikan komunitas. komunitasnya kayak Maksudnya apa yang lagi kita pakai, apa yang kita senang pakai, itu saya buat. ya, Kayak baggy, lagi suka baggy, buat baggy. walaupun trennya itu belum Kayaknya belum nyampe, Iya, bukan belum nyampe sih, belum semua bisa Iya. ngeliat Menerima. itu, menerima. Iya. Karena adanya pasti di jalan apa nih saya sering dibilang gitu. Kle beli ini nganggo capel mancing, bajunya gede, celananya gede. Sulit Iya. debat sama orang yang nggak Iya. ngerti. Saya yang penting apa yang saya suka dan Iya, teman-teman saya iya, suka. iya. Kalau pede, kalau udah pakai APD Ya sih. pasti dilihat sama orang tuh keren ya. ya. Betul. Benar banget tuh. Berarti kalian yang nggak pede, kalian akan terlihat jelek. Bisa jadi. Berarti ya mungkin itu dari obrolan kami berdua. Mungkin teman-teman mau kasih support, bisa komen nanti di YouTube mau undang siapa dan bintang tamunya mau siapa, yang di Bali dulu lah teman-teman. Ya. Mungkin siapa tahu bisa kita realisasikan, walaupun ya mungkin artis graffiti Ya. apa desainer tato atau desainer tukang tato mungkin. Yuk, thank you Kas ya. Thank you Pak Bang. Makasih Furious.